kandidat sudah bertebaran lewat gambar hingga manuver mencari perahu partai. Konstelasi politik usai Pilpres dan Pileg kini bergeser ke daerah menyambut Pilkada serentak 2024. Di Kota Serang, bursa kandidat makin ramai dengan nama-nama populer yang terus bermunculan. Namun pilkada serentak yang berdekatan dengan pemilu 2024 membuat penyelenggara menanggung beban tingginya partisipasi pemilih. Mengingat di Pilpres dan Pileg kemarin mencapai 85,3%. Lalu bagaimana kesiapan Pilkada Kota Serang 2024? Simak podcast bersama Komisioner KPU Kota Serang Ade Jahran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yadi Jaya Santika di podcast Banten High. Setelah pemilu 2024, Pilpres dan Pileg, kini kita berlanjut dengan Pilkada serentak 2024. Sudah ramai juga di Kota Serang, muncul bertebaran kandidat begitu, dan di saat yang sama tahapan Pilkada memang sudah dimulai. Kalau tidak salah sudah dibuka pembentukan PPK dan PPS Pilkada Serentak 2024 di Kota Serang. Dan sudah hadir di samping saya Komisioner KPU Kota Serang, juga senior saya dulu di jurnalis, Kang Ade Jahran. Assalamualaikum Kang Ade. Waalaikumsalam. Grogi ya sama senior ya? Enggak juga. Jadi kalau dulu kita sama-sama wawancara ya, sekarang beliau diwawancara. Gantian. Dunia berputar. Dunia berputar. Sehat Kang? Alhamdulillah sehat Kang Jadi. Sibuk ya? Luar biasa sibuk. Lanjut dari Pilpres, udah Pileg selesai. Tahapan sudah berjalan, tahapan Pilkada ya sudah berjalan. Jadi memang kalau dibilang sibuk, kadang-kadang kalau nanya ada waktu enggak, saya bingung jawab itu. Karena memang bingung lagi sibuk ya? Iya. Bingung sejam lagi juga mau kemana katanya gitu, banyak agenda. Iya betul. Kang, tadi saya sampaikan ini sudah pembentukan badan ad hoc ya, PPK dan PPS. Nah, kalau kita lihat kan sebetulnya kan, tapi yang kemarin udah dibubarin kan? Yang pemilu kan? Udah. Yang Pileg, yang ad hoc Pileg sudah dibubarkan. Kenapa nggak lanjut aja sih? Nah itu, kita kan harus samina wa ta'na terhadap pimpinan di pusat, kira-kira gitu. Iya. Jadi harus dibuka lagi. Harus dibuka lagi. Tapi yang lalu udah dibubarin kan? Ya, dibubarin per tanggal 4 April kemarin, PPK PPS itu kemarin yang Pileg Pilpres sudah dibubarkan. Dan ini dibuka bukan dibubarkan sih, habis masa jabatannya. Jabatannya sudah selesai. selesai. Kemudian sekarang dibuka untuk Pilkada. Betul. Nah, pola rekrutmennya sama? Sama, pola pendaftaran sama. Kemarin kita sudah umumkan untuk PPK. Kemarin sudah tutup PPK, untuk pelamar PPK itu per tanggal 29 April kemarin sudah tutup, dan kita yang daftar itu sebanyak 534 orang yang mendaftar sekota Serang. Mendaftar PPK. Kemudian yang kita nyatakan lengkap berkasnya itu ada 260-an, kurang lebih 260. Lebih banyak nggak dari yang kemarin yang lamar? Sama aja? Agak sedikit nih, agak sedikit sebenarnya, agak sedikitnya. Nah kemudian nanti tanggal 6 Mei kita akan melakukan tes tertulis, bentuknya CAT ya, CAT. Di SMK 1. Dan itu akan mengerucut. Ya, dari situ, dari per kecamatan itu kan nanti akan kita kita mengerucutkan berapapun jumlah per kecamatan yang daftar, kita akan rekrut atau kita akan luluskan dari CAT itu 15 orang. Ke tahap berikutnya. Nah, dari 15 itu kita akan melakukan tes wawancara. Nah, baru kita akan merekrut 5 orang ditetapkan sebagai PPK terpilih, 5 orang lagi cadangan atau PAW. Jumlahnya nggak berubah ya, sama 5 orang. PPK 5, cadangan 5. Nah, kalau gitu ternyata kalau misalnya dari yang daftar, yang lulus
sama juga dengan yang PPK kemarin, nggak masalah juga itu ya? Nggak masalah. Hanya ganti lembar aja. Karena kalau PPK PPS pengennya ditetapkan ulang. Ditetapkan ulang ya. Ditetapkan ulang. Tapi aturan begitu aturan kita harus melakukan perekrutan dari nol lagi. Semuanya sama, mau yang lama atau yang baru, atau incumbent atau yang baru itu sama aja aturannya, harus mendaftar ulang melalui sistem administrasi anggota KPU dan Badan Ad Hoc atau SIAKBA. Nah, ya. Kalau dilihat mungkin tugasnya sama, mungkin skalanya lebih ringan ketimbang kemarin gitu ya. Tapi tetap aja kan namanya proses pemilu, dinamikanya pasti tinggi ya. Nah, bagaimana kemudian atau evaluasinya apa sih dalam pembentukan PPK ini dari evaluasi Pilpres kemarin kalau di Kota Serang? Tantangan dan apanya ya, hambatannya apa gitu? Ya. Tantangan itu yang pertama adalah bahwa ini pilkada serentak, serentak. Ada pilgub, ada wali kota ya, pemilu wali kota. Nah, kemudian tantangan terhadap PPK PPS sendiri itu kita sudah punya catatan masing-masing lah ya. Ada kita, mohon maaf, mungkin si A main ini baik, kurang baik gitu kan, atau bahkan sama sekali tidak baik gitu kan. Nah, kita sudah punya catatan itu akan menjadi evaluasi kita di internal. Karena nanti kita akan melakukan wawancara itu di ketika udah 15 orang ya. Nah, kemudian di tantangan berikutnya adalah partisipasi sebenarnya. Di Pilpres kemarin 2004 partisipasi di Kota Serang itu cukup tinggi alhamdulillah. 85,5%. Di atas 85%. Betul. Ini di atas rata-rata nasional ya. Nah, ini juga melebihi Pileg Pilpres 2019, yaitu yang hanya mencapai di angka 82%. Wow. Nah, tantangannya adalah bagaimana kita mempertahankan partisipasi ini di tingkat pilkada. Nah, pilkada gubernur maupun pilkada wali kota. Nah, ini akan berat sebenarnya. Kenapa berat? Pilkada itu selalu partisipasinya di bawah 70%. Tahun kemarin di bawah 70 ya? Tahun kemarin itu 68. Periode kemarin 68. Jadi ini tantangan kita ke depan sebenarnya. Nah, kita harapkan makanya kita butuh sosialisasi yang masif, butuh publikasi yang masif juga, partisipasi masyarakat untuk bagaimana mensukseskan pilkada ini dengan sukses itu juga kita butuhkan. Semua stakeholder mendukung, bahu membahu. Mudah-mudahan kalau periode kemarin kan 2018 hanya pilkada Kota Serang ya, hanya memilih wakil dan wali kota dan wakil wali kota. Nah, di sini sekarang ada gubernur. Mudah-mudahan dengan adanya gubernur ini, pemilihan gubernur akan mengangkat juga terhadap partisipasi itu. Artinya peserta pemilu juga mempengaruhi partisipasi Betul. pemilu ya. Atau mungkin kita contoh, banyak lah gitu ya, pesertanya banyak gitu ya. Kita contoh Pilpres itu kan tidak ada yang menyangkal bahwa untuk partisipasi meningkat itu adalah kontestasi pilpres, bukan pilegnya. Selain panitia. Ya, gitu kira-kira begitu. Kan selain kita berusaha sosialisasi, tapi faktor figur atau faktor pilpres itu juga mempengaruhi bagaimana masyarakat bisa memilih. Gitu kan. Iya. Kayak saya nih misalnya, nggak ada calon yang masuk ke saya nggak milih aja. Ada begitu salah satu faktor. Nah, kemudian kalau kita lihat catatan-catatan di pilpres kemarin terkait dengan PPK PPS ya, banyak muncul catatan yang termasuk di Kota Serang begitu ya. Ada PSU kemarin segala macam. Artinya non teknis masih menjadi hal yang ditemukan. Gimana tuh? Ya. Ini makanya kita harus betul-betul di pilkada ini bagaimana melakukan nanti kita tracking ya. Tracking terhadap teman-teman di PPK atau calon PPK ini. Ketika ada isu-isu yang tidak sedap tadi, ya kita ya mau tidak mau harus cut dan harus ada komitmen di situ. Dalam artian komitmen bagaimana PPK ini menjalankan tugasnya dengan baik, regulasinya sudah ada, relnya sudah ada, ya harus sesuai rel itu. Jangan sampai nanti ya macam-macam tadi ya. Kita tidak menafikan di Pileg kemarin kita ada PPK yang misalkan mendapat teguran dari Bawaslu, ada begitu kan. Ada KPPS juga yang mendapat teguran dari Bawaslu, ada begitu kan. Karena dianggap tidak netral misalkan. Walaupun ada klarifikasi ini tidak kesengajaan begitu, tapi ya kita itu punya catatan itu di situ. Makanya kita betul-betul harus merekrut, mencari orang-orang atau PPK yang memang dia punya integritas tinggi begitu ya. Itu harus. Kalau misalnya betul nggak sih bahwa
Kalau dari data dari sebelum-sebelumnya bahwa orang yang berminat untuk jadi PPK PPS itu menurun atau memang seperti apa sih? Kalau lihat data ya, data di kita di 2019 yang daftar itu 700-an. Oh. Ya. Kemudian yang lulus berkas itu 300 lebih. Nah, Kurang sekarang separuhnya. sekarang menurun malah. 500-an. Cuma 534. Yang lengkap berkasnya hanya 260-an lebih. Pak, tugas pilkada lebih ringan daripada Iya, justru itu. Pilkada itu tugasnya lebih ringan. Apa honornya beda nggak? Kalau honor sama. Sama ya. PPK, PPS sama kan. Sama ya. Kecuali yang beda itu KPPS. Agak sedikit berkurang. Kenapa tuh? Ya aturnya begitu dari Kementerian Keuangannya. KPPS berkurang. KPPS itu 900.000. Kemarin KPPS itu ketuanya 1,2 gitu. Sekarang 900.000. 900.000. Dipotong pajak. Kayaknya kalau kecil kayaknya enggak deh. Kayaknya ya, tapi saya nanti lihat aturan. Tapi kan itu berapa hari 900.000 ya gitu. Jadi kalau kita lihat kan saya merasa bahwa di sekitar gitu betapa susahnya nyari PPK PPS sampai kemudian apalagi kalau kita lihat Kota Serang kan daerah perkotaan. Betul. Nah, bagaimana kemudian juga KPU sebagai penyelenggara ke depan mensosialisasikan pentingnya kepanitiaan dan lain sebagainya ini termasuk teknis-teknis yang harus dijalankan itu apa upaya yang sebelumnya dilakukan Pak Ade terkait dengan ini? Ya kita pertama sosialisasi ya pasti ya untuk mencari itu. Memang kita kadang-kadang begini, ada di suatu daerah itu kita gampang mencari orang, mencari badan ad hoc. Ada yang susah, ada yang sulit. Apalagi nanti ditemukan nih PPS. Mungkin kalau sekarang PPK itu masih masih melebihi 3 kali lipat lah ya. Betul. Kebutuhan. Jadi di atas 15 orang semuanya. Tapi periode kemarin 2024 kemarin untuk mencari PPS itu ada beberapa daerah yang memang pendaftarnya dari 3 kebutuhan PPS itu hanya 4. Itu hanya 5. Nggak perlu diseleksi itu. Iya. Jadi nggak perlu seleksi ya. Betul. Jadi ada beberapa di daerah kita juga. Mohon maaf, misalkan di Kasemen kemarin ada, Tak-Takan ada. Begitu. Jadi kayak gitu kita dari awal sudah, ini pasti kurang. Ayo. Nah kita dengan begitu ke teman-teman PPK, ayo dong cepetan. Dalam artian siapa yang berminat? Siapa yang mau nih anak-anak lulus SMA atau masih kuliah? Nah akhirnya begitu tuh. Kita woro-woronya luar biasa. Masih sekolah boleh gitu? Yang penting dia 17 tahun boleh. Kalau di kita 17 tahun lulusan SMA. Harus lulus SMA. Kebanyakan nanti lama-lama lulusan SMA. Wajib itu SMA. Kecuali boleh di daerah itu tidak ada lulusan SMA. Atau ada lulusan SMA tapi tidak mau. Boleh dia mencari, boleh kita menunjuk dengan catatan ini mampu nggak baca tulis gitu kan. Atau kita kerjasama dengan lembaga pendidikan untuk mengirimkan orang, boleh. Kalau di situ tidak ada. Karena ini mungkin kalau di Kota Serang jarang terjadi mungkin ya. Tapi di beberapa daerah, mohon maaf daerah lain ya, itu bisa terjadi begitu. Sulit untuk mencari PPS itu. Nah, kalau dilihat dari jumlahnya kan pasti berkurang juga dari Pilpres ya. Atau pemilu. Nah, sekarang jumlah TPS sudah ditentukan termasuk kebutuhan PPS-nya. Jumlah TPS baru kita usulkan sebenarnya. Karena kita mengusulkan untuk anggaran itu kita mengusulkan jumlah TPS yaitu 1191 ya. Jadi 1191 TPS yang kita usul untuk pilkada. Nah, informasi cuman kemarin kita mengusulkan itu jumlah DPT yang ada di TPS adalah 500 orang. Lebih besar dari kemarin. Nah, ketentuan sekarang itu malah lebih besar lagi. 1.600. Dan otomatis nanti itu akan ada pengurangan TPS. Kemungkinannya, tapi ini data kita belum menyusun ulang untuk TPS, kita belum menyusun ulang data pendudukan. Nanti beberapa bulan ke depan nih kita pasti akan meminta data ke Disdukcapil untuk dilakukan verifikasi. Pembukaan PPS sudah? PPS. Kalau PPS baru hari ini. Tanggal 2 sampai tanggal 8 Mei itu pendaftaran PPS. Berarti kalau 1.000 sekian kebutuhannya berapa orang tuh? Satu TPS berapa orang sih? Enggak, kalau PPS itu di kelurahan, Pak. Oh, di kelurahan ya. Di kelurahan. Jadi kalau kebutuhan PPK itu 6 kecamatan ada di kita kali 5. Kebutuhan PPS 67 kelurahan dikali 3. Nah, kalau untuk TPS namanya KPPS. Berarti jumlah TPS dikali dengan 7. Plus 2 nanti diisi oleh Linmas atau
keamanan lah ya, gitu. Iya, sulit juga tuh. Begitu kayaknya. Nah, sampai saat ini kalau dilihat seperti kita di luar PPK dan PPS tadi, kalau dilihat hegemoninya mulai muncul lah ya soal pilkada. Tantangan juga itu. Tantangan ya? Tantangannya kan, mohon maaf, orangnya kenal semua ada masyarakat gitu kan. Iya, kenal semua dengan penyelenggara gitu kan. Lebih dekat. Iya, itu betul. tantangan kita juga sebenarnya. Iya, betul. Bagaimana teman-teman harus berdiri di rel itu ya. Profesional ya. Iya, begitu kan. Dan tidak menutup kemungkinan teman, tetangga sekitar ya. Betul. Nah, kalau dilihat dari artinya bahwa pilkada yang sudah didengar masyarakat secara tidak langsung kan mensosialisasikan begitu ya. Betul. Tapi kemudian kita tahu bahwa sudah menjadi kebiasaan nih Ade. Tahapan sudah belum dimulai tapi sosialisasi sudah hampir di mana-mana. Walaupun saya tahu bahwa penindakan ada di Bawaslu ya. Tapi KPU melihat ini gimana? Tadi pertama kalau untuk sebelum masa kampanye aturan begitu ya. Sebelum masa kampanye saya kira Bawaslu juga tidak akan bisa menindak ya, apalagi KPU. Tugasnya bukan itu. Kecuali mungkin Pol PP lah ya. Ada namanya Perda K3 itu kalau mau di situ regulasinya ya. Silakan Pol PP bagaimana misalkan kok ini spanduk pabalatak gitu ya. Merusak pemandangan gitu kira-kira begitu. Nah, itulah Pol PP larinya. Tapi kalau sudah masa kampanye baru tuh Bawaslu dengan Pol PP juga ya. Aturan sudah ada dan sudah berlaku. Gitu, ya. Tapi kalau kan tentu KPU sekarang tuh bukan hanya soal sosialisasi, bukan hanya soal menyiapkan panitia segala macam. Konsultasi juga sudah ramai mungkin. Betul. Koordinasi kita selalu dengan pemerintah daerah, dengan kepolisian, dengan kejaksaan, dengan Forkopimda lah ya, dengan Pemda, dengan stakeholder lainnya, Kesbangpol, di Dukcapil itu kita terus lakukan. Karena ketika kita ada informasi dari pusat harus ABCD ke dinas ABCD kita terlanjuti. Dan KPU kerjanya, mohon maaf nih Kang Yadi, kerja KPU itu kan betul-betul tidak kenal waktu begitu. Besok harus koordinasi, suratnya baru minta semalam gitu kan. Ya artinya kita ini mau menandakan bahwa kita ketika terjun ke dunia penyelenggara pemilu harus siap. Harus siap. 24 jam. Udah ngelain karyawan pabrik tuh ya. Iya. Nah, lalu kemudian kalau lihat catatan pilkada sebelumnya di pilkada 2000 masih udah kan ya? Belum ya? Belum pilkada. Di pemilu 2019. Kalau itu 2018 kalau tidak salah. Ya. Sebelumnya. Nah, artinya kalau partisipasi pemilih lalu kemudian DPT gitu. Nah, soal DPT misal ngikutin yang kemarin atau gimana? Lain lagi? Berubah. Pasti berubah. Karena DPT itu kan kita harus verifikasi ulang ya. Mungkin saja sekarang ada yang pindah, ada yang meninggal, atau ada yang baru. Barunya apa? Barunya misalkan baru 17 tahun atau baru pemula. Pemula itu kan TNI Polri yang awalnya tidak memilih ketika dia pensiun bisa memilih. Atau dari luar Serang pindah ke sini. Pindah tugas misalnya. Atau pindah kerja gitu kan. Nah, itu bisa jadi itu kita akan lakukan verifikasi ataupun pemutakhiran data pemilih. Gitu. Apa disebut pemutahiran data pemilih. Kalau di pemilu kemarin saya lihat fenomena yang cukup ramai adalah soal pemilih tambahan ya. Nah, itu yang tidak terekam karena DPT sudah ditetapkan tadi itu. Ini mereka pindah dan potensi itu juga sudah disiapkan. Ya, kalau di pilkada ini kan kita bicara dua pemilihan, pemilihan gubernur dan wali kota atau bupati. Data pemilih tambahan atau data pemilih pindahan ada nggak? Pasti ada. Orang Tangerang bisa memilih di Kota Serang, tapi nanti dia dapat suratnya hanya gubernur doang kan, pilgub. Orang Cilegon mau pindah ke Kota Serang, pasti dia akan memilihnya gubernur doang. Orang Serang pindah ke Lebak, itu pasti akan mendapatkan surat-surat cuma satu, hanya gubernur atau pilgub aja. Tapi kalau orang Kota Serang sendiri, itu pasti akan mendapatkan 2 surat suara. Nah, ini juga nanti akan kita petakan bahwa kita juga harus melakukan validasi data. Dari situlah akan terjadi data ataupun data pemilih tambahan-tambahan tadi atau data pemilih khusus. Nah, proses validasi ini seperti apa sih? Seperti biasa kita dari data kependudukan itu
Nanti kita juga akan ada tim namanya Pantarli. Ya, itu nanti mereka yang akan betul-betul sama kayak kemarin mutakhirkan di tingkat bawah. Tingkat bawah, lapor ke PPS, PPS nanti ke PPK, PPK ke kita, eksekusi. Kalau ini meninggal ya meninggal, kalau ini pindah ya pindah. Kalau ini ada pendatang baru, ya pendatang baru kita catat lagi. Sama seperti kemarin di pemilu kemarin. Ya, kalau tahapannya sendiri pendaftaran di bulan Agustus. Pendaftaran calon nih. Calon ya. Agustus. Cuman kalau untuk perseorangan, dimulai untuk pengumpulan itu kita sudah mulai di tanggal 5 Mei besok. 5 Mei kita sudah membuka atau mengumumkan untuk pengumuman bagi calon perseorangan agar mereka mengumpulkan jumlah ataupun dukungan perorangan. Syarat KTP itu ya? Ya, syarat KTP di Kota Serang kan 7,5% dari jumlah DPT sehingga menghasilkan angka 38.121 pemilih atau dukungan. Jadi kalau ada orang yang mau mencalonkan dari jalur independen, maka dia harus mengumpulkan data dukungan sebesar 38.121 KTP plus pernyataan per orangnya yang mendukungnya. Ya, ada nomor HP, ada email di situ. Tinggal dipilih lah, minta dukungan itu apa minta dukungan partai yang berat. Partai lain lagi. Kalau pendekatan ke pemilih bayangin 38.000 ya? 38.121 pemilih. Pemilih harus minta keterangan. Ya, kalau misalkan mengumpulkannya 40.000 buat cadangan takutnya ada yang double. Oh iya, 40.000 kan? ya. Begitu kan tidak semuanya nanti itu memenuhi syarat. Kita verifikasi. Iya. Kan begitu. Yang lebih mudah tuh satu partai, cuma satu ketua umum kan? Tapi partai loh ya, bukan masyarakat gitu. 20%. 20% ya. Kursi harus koalisi kan ya. Kalau yang nggak cukup harus koalisi. Koalisi. Nah, Kak Ade, apa kalau kita lihat juga bagaimana masyarakat terhadap tentu tantangannya akan semakin berat walaupun luasnya lebih kecil ya. Betul. Ada konon katanya tantangannya adalah kejenuhan masyarakat karena setelah Pilpres ini kan jedanya pendek. Nah, bagaimana itu KPU menjaga gairah masyarakat untuk tetap ke TPS? Baru kemarin ke TPS udah ke TPS lagi, nah gimana? Nah, ini yang tadi dari awal saya katakan ini tantangan kita. Tantangan kita di 24 ini Pilkada 2024 ini di tanggal 27 November 2024. Itu tantangan salah satunya. Tantangannya adalah masyarakat jenuh. Itu kan masyarakat udah sumai tanda petik lah ya. Maka kita butuh merangkul semua pihak ya termasuk teman-teman media, ulama gitu kan, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, disabilitas itu kan, marginal, kemudian akademisi ya, semua kita rekrut. Nanti kita juga akan ada mungkin ini kita akan masifkan berbagai sosialisasi di basis tadi ya, di berbagai basis, kemudian juga penyebaran alat peraga sosialisasi kita juga akan masifkan itu sehingga tadi mudah-mudahan kejenuhan tadi tidak terbukti begitu. Betul, kita akan berat kalau kita harus partisipasi masyarakat itu di angka 85,5% seperti pilih kemarin. Itu akan berat ya. Berat sekali. Kalau mendekati angka 85 aja udah jago itu. Kalau dulu mah kan banyak yang terlibat, pesertanya aja banyak ya. Ya. Ini banyak. Nah, ini menjadi mudah-mudahan dengan adanya kita memilih 2 pemimpin, gubernur dan wali kota, mudah-mudahan ini bisa mengangkat bahwa masyarakat tuh harus memilih begitu. Oh, 2 pemimpin di Pilkada Serang sama Pilgub ya. Banten. Saya kaget dia udah prediksi 2 pasangan. Bukan. Wali kota sama gubernur. Jadi ada Pilkada gubernur, ada Pilkada kota kan. Jadi kalau itu satu kan mudah-mudahan bisa ngangkat begitu. Iya. Partisipasinya ya. Harapan kita begitu. Iya, betul. Ada stimulan lain di gubernur itu. Kalau tadi yang saya katakan kalau periode kemarin 2018 hanya Pilkada Kota Serang doang kan, hanya wali kota dan wakilnya aja. Nah, sekarang ada gubernur, wakil gubernur yang kita pilih. Betul. Mudah-mudahan di calon wali kotanya banyak, calon gubernurnya banyak, jadi lebih masyarakat partisipasinya ya lebih tinggi, banyak alternatif begitu, merangkum banyak pilihan lah begitu. Nah, Kak Ade, dengan tahapan ada juga banyak pertanyaan di luar soal itu bahwa Pilkada Kota Serang menggunakan hasil pemilu yang barusan, yang kemarin ya. Kalau tidak salah pendaftaran kan sebelum dilantik ya, sebelum DPRD dilantik. Nah, gimana tuh kan? Pendaftaran itu kan kita dimulai di Agustus ya, udah pendaftaran. Penetapan kursi itu sebentar lagi. Setelah
salah MK Inkrah ya? Inkrah atau MK memutuskan, kemudian inkrah, ya ini beberapa waktu lagi lah, beberapa minggu lagi ini kita baru akan menetapkan kursi. Nah dari situlah itu kursi terakhir. Acuannya penetapan itu bukan pelantikan ya? Kita KPU kota kalau tidak ada PHPU pileg ini kita harus menetapkan hari ini. Cuma kan ada PHPU baik dari P3 maupun Demokrat sehingga kita ditunda dulu. Kota Serang, Kabupaten Serang saya tahu ya, Tangsel itu ditunda dulu. Karena ada PHPU. Kalau nggak ada PHPU, yang lain itu hari ini penetapannya malam lah maksimal. Itu penetapan kursinya. Karena gitu. inkrah nunggu inkrah dulu. Gak mungkin separuh-separuh kan ditapin kan? Ya, nggak apa-apa karena waktu aturnya begitu. Ketika ada satker lain atau daerah lain tidak ada PHPU, dia harus menetapkan hari ini. Terakhir ya. Tapi kalau ada PHPU nunggu Mahkamah Konstitusi memutuskan dan itu inkrah. Berarti jelas nih ya. Jadi kita bentar lagi sebenarnya nggak lama lagi sih, paling juga berapa minggu lagi kita penetapan. Betul. Jadi sekali lagi bahwa yang dipakai oleh pilkada itu pemilu 2024 ya. Artinya kursi-kursi tadi itu. Hasilnya. Baik Ade, terakhir nih, apa harapan dan himbauan untuk masyarakat, peserta dan lain sebagainya terkait dengan Pilkada Kota Serang? Tentu kita tidak bosan-bosannya Kang Yadi ya, tidak bosan-bosannya mengajak kepada semua masyarakat, semua stakeholder yang ada, kita bahu-membahu, kita sukseskan hajat nasional ini, yaitu untuk pilkada damai, pilkada yang riang gembira ya, kita berpesta tentu dengan aturan main yang ada. Kepada para peserta juga kita berharap untuk mentaati semua aturan, terutama aturan kampanye ya. Karena ini kadang-kadang dikeluhkan juga oleh masyarakat persoalan tadi APK ya, alat peraga kampanye yang memang berserakan di mana-mana. Mudah-mudahan ini juga menjadi perhatian kita semuanya. Nah, sekali lagi kita sukseskan pilkada di Kota Serang pada 27 November 2004 dengan sama-sama kita mendatangi TPS, kemudian jaga kondusivitas daerah kita ya. Karena kalau kita sudah ribut, sudah ricuh, yang tercoreng itu bukan hanya 1-2 gelintir lembaga tapi semua ya. Semua Kota Serangnya ya. Kota Serangnya yang tercoreng. Jadi sekali lagi mari kita sukses bersama-sama pilkada ini dan kita lakukan pilkada ini dengan riang gembira. Oke lah, dan kita berharap menghasilkan pemimpin yang diinginkan ya. Betul. Tentu pasti pilihannya berbeda, ya kan, berbeda. Kriterianya berbeda. Ya sempurna nggak ada, ya minimal yang terbaik dari yang ada lah gitu ya. Dan mudah-mudahan ini juga membuat Kota Serang ke depan lebih baik. Amin. Dan diberi kesehatan juga pada penyelenggara ya. Betul. Karena penting itu, maraton. penting itu. Tadi bilang 24 jam nggak berhenti, sehingga kita doakan juga semuanya lancar, para penyelenggara sehat, pesertanya juga sama sehat. Dan kita semua bisa mengikuti pilkada, menjalani pilkada dengan tadi riang gembira. Terima kasih, itu dari podcast kita bersama dengan Komisioner KPU Kota Serang Kang Ade Jahran. Kita ketemu lagi di tema yang lain dengan tema pilkada 2024. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.